Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Rumah Kayu Cizuha. Halo para pejuang rumah, halo para pencinta rumah kayu. Apa kabar kalian semuanya? Nah, semoga yang sedang berjuang, yang sedang mencari inspirasi ingin membangun rumah kayunya dipermudahkan semuanya. Nah, kali ini Umi kembali lagi mengajak sahabat semua melihat model-model rumah kayu yang ada di kampung Umi serta melihat suasana kampung rumah kayu di tempat Umi. Nah, buat sahabat yang sedang mencari ide dan inspirasi ataupun sekedar ingin melihat suasananya, boleh dong disimak videonya sampai selesai. Dan Umi ingatkan juga buat sahabat yang mau mengikuti setiap video-video terbaru Umi, jangan lupa ya di-subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya supaya sahabat semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru Umi. Terima kasih. Oke, next kita lanjut dengan spill rumah kayunya. Nah, untuk rumah yang pertama, Umi punya bangunan tua. Rumah kayu ini merupakan bangunan tua di kampung Umi karena dilihat dari atap limasnya serta bentuk jendelanya. Nah, untuk zaman dahulu, rumah ini cuma bisa dibangun oleh orang yang mempunyai kehidupan mapan. Karena membangun rumah dengan atap limas itu membutuhkan biaya yang cukup banyak, serta membutuhkan bahan baku yang cukup banyak. Nah, nanti di akhir video, Umi juga mau mengasih lihat sama sahabat sebuah rumah bangunan tua yang cukup besar, lebih besar dari yang pertama tadi. Untuk sahabat yang pengen melihat bagaimana bentuknya, silahkan simak video Umi sampai selesai. Next, kita lanjut. Ini ada sebuah warung ya sahabat yang mungil minimalis terbuat dari kayu. Nah, itu menurut Umi sangat unik, rapi, cuman butuh dibaluri minyak tanah saja sedikit ataupun solar supaya nuansa rumah kayunya itu keluar. Buat sahabat yang senang dengan bangunan rumah kayu yang pengen bangun kios pinggir jalan juga bisa diikuti. Dan seperti ini sahabat juga ada rumah yang dijadikan kios langsung di pinggir jalan. Kemudian di sini juga ada sebuah rumah berwarna cat hijau. Nah, terus di sini juga ada rumah. Nah, ini Umi pertamanya mengira di bawahnya semi permanen sahabat, tetapi ternyata di bawahnya tetap panggung tapi hanya sedikit ya, dialas sedikit saja di bagian bawahnya. Jadi seperti kelihatan di bawahnya itu ada coran atau permanen begitu. Dan di sini juga masih banyak berderet rumah-rumah kayu yang dijadikan kios seperti ini, digabungkan. Ini juga ada, tapi Umi mau spillnya bukan rumah kayu yang ada di jalan seperti ini. Nanti Umi mau spill rumah kayunya yang ada di dalam sebuah gang, yang mana menurut Umi di dalam gang itu rumah kayunya cukup unik-unik dan dengan tipe yang berbagai macam model gitu. Nah, di sini juga kelihatan ya sahabat, berderet-deret rumah kayunya. Oke, next sekarang kita sudah masuk di dalam gangnya ya sahabat. Ini gangnya Umi berada di pangkal pas mau masuk. Nah, di sini tidak begitu banyak ya rumah-rumahnya. Sini kita disambut dengan sebuah bangunan kecil. Tetap masih dengan kios atau warung miso bakso begitu ya sahabat, tapi dengan nuansa kayu. Ini juga sahabat bisa ikuti modelnya jika mau. Oke, nih kita lanjut lagi spare rumah kayunya. Nah, ini ada sebuah rumah bangunan kayu yang cukup unik ya sahabat, dengan warna nuansa kayu yang keluar karena diminyakin begitu atau dibaluri dengan minyak solar atau pun minyak tanah. Nah, bangunan ini memiliki dua bentuk sisi kanan dan kiri yang cukup unik seperti jendela, tetapi dimajukan sedikit ke depan sekitar 50 cm begitu ya sahabat ya. Dan dengan gagang pintu dua dan serta ada sedikit jendela kiri kanan yang berukuran mini. Nah, menurut Umi itu cukup unik ya sahabat dan cantik serta bagaimana ya, keluar nuansa kayunya. Oke, lanjut kita spill lagi sebuah rumah
Yang mana rumah kayu ini ukurannya cukup besar ya sahabat, dan dibangun dengan model bertingkat dengan variasi rumah kecil di depannya yang menyatu dengan rumah induknya. Kemudian diberi dengan 3 jendela bawah serta 3 jendela atas. Nah, ini menurut Umi biayanya cukup mahal ya sahabat kalau di tempat Umi. Mengingat harga bahan baku dari kayu itu cukup mahal sekarang dan sulit untuk didapat. Dan lanjut ada rumah ternyaman yang menurut Umi di sini dengan nuansa rumah kayu seperti ini. Nah, selain nyaman bersih, rumah kayu ini cukup unik sahabat karena memiliki model pasang papan dengan model horizontal begitu. Dan ada teras di depan rumah serta di bagian kiri kanannya terdapat rumah kecil yang memojok ke depan. Next kita lanjut lagi, ada satu rumah yang cukup amat sangat besar juga namun tidak bertingkat dengan 3 kali apa ini ya? 3 ukuran. Di depannya kecil, kemudian sedang, dan di belakangnya cukup amat sangat besar dan diberi nuansa biru putih. Nah, ini juga merupakan rumah kayu yang terbesar yang Umi lihat ya sahabat untuk kediaman karena memiliki halaman yang luas, rumah kayu yang luas itu menurut Umi memiliki dana yang cukup besar untuk membangun seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi di sini ada rumah kayu dengan nuansa hijau coklat. Nah, menurut Umi ini juga bagus ya. Seperti warna yang rumah yang pernah Umi home tour sebelumnya. Buat sahabat yang belum nonton rumah ternyaman dan murah low budget yang Umi home tour sebelumnya boleh ditonton ya. Warnanya sama, cuman ukurannya berbeda. Ini lebih besar ya dibanding dengan rumah yang Umi home tour sebelumnya. Oke, next kita lanjut lagi dengan nuansa rumah kayu yang satu ini. Yang satu ini sahabat memiliki warna yang seperti di vernis gitu kalau di sini disebut ya. Karena coklat keluarnya itu cerah gitu. Sayangnya belum full semua. Dan ini juga ada sebuah rumah kayu dengan nuansa biru putih. Tapi sayangnya mungkin itu udah cat lama, sudah seperti sedikit mengelupas ya sahabat. Dan ini ada lagi nuansa rumah kayu dengan warna kuning air, kuning muda itu dipadukan dengan biru juga cukup menarik menurut Umi untuk dijadikan warna rumah-rumah kayu. Dan di sini ada warung kecil, warung makan, tempat makan seperti itu, masih tetap dengan nuansa kayu. Nah, ini sahabat bisa lihat kios rumahnya. Dan di sampingnya ada sebuah rumah dengan ukuran yang cukup besar juga seperti rumah yang tadi warna biru. Hanya saja ini tidak dicat ya sahabat. Dan tidak dibaluri minyak juga sehingga warna kayunya tidak begitu keluar. Dan di sini juga ternyata masih banyak rumah kayu minimalis yang sederhana yang masih alami ya sahabat ya, belum diwarnain. Di sini juga ada. Nah, ini ada satu rumah lagi sahabat, yang mana rumah ini menurut Umi baru ya. Karena terlihat dari warna papan yang dipasang itu masih cerah dan fresh. Dan kelihatan sekali jendela-jendelanya belum selesai. Tapi Umi sangat suka karena menurut Umi sangat-sangat rapi. Nah, buat sahabat yang pengen bangun rumah, itu juga perlu diperhatikan ya sahabat, karena rumah kayu ini jika tidak rapi pemasangannya, maka terlihat semrawut begitu ya sahabat, berbeda dengan rumah tembok. Jadi butuh keahlian khusus untuk menyusun papan tersebut agar terlihat rapi. Dan di sebelahnya masih ada rumah kayu juga yang masih dengan nuansa aslinya. Di sini juga ada 2 buah rumah permanen, tapi Umi nggak spill rumah permanennya ya sahabat, karena kita khusus membahas rumah-rumah kayu. Dan di sini Umi mau ngasih sebuah nuansa rumah kayu yang cukup amat Umi senang sekali ya sahabat, dan juga mungkin sahabat juga suka.
bisa dibikin juga dengan nuansa warna seperti ini sahabat. Karena sebelumnya Umi banyak melihat nuansa rumah kayu itu hijau, biru, putih, kuning air gitu kan. Dan yang ini menurut Umi unik sekali dengan warna kuning yang dikombinasi dengan warna coklat. Dan menurut Umi dengan warna seperti ini cerahnya itu keluar ya sahabat, jadi kinclong begitu ya. Nah menurut Umi itu juga cukup menginspirasi buat yang ingin mewarnai rumah kayunya. Next kita lanjut dengan sebuah bangunan rumah kayu yang biasa yang tidak memiliki warna, masih alami. Kemudian di sini di sebelahnya juga ada sebuah rumah kayu lagi. Nah, ini menurut Umi juga baru siap ya, baru jadi ya sahabat. Terlihat sekali fresh warnanya dan di depannya masih banyak papan-papan yang sedang dijemur gitu ya sahabat ya. Untuk ditempelin. Nah, ini juga ada rumah kayunya dan di sini Umi mau ngasih lihat lagi, spill lagi sebuah rumah kayu yang cukup besar menurut Umi ya sahabat ya. Dengan nuansa biru dan coklat. Nah, kebanyakan dulunya warna rumah kayu di kampung Umi warnanya seperti ini, biru coklat, seperti itu. Hijau coklat. Nah, tadi itu baru menemukan warna yang cukup ngejreng tapi cantik gitu, membuka aura dari rumah kayunya. Selain rumah kayu, Umi menyusuri perjalanan di sebuah gang ini juga menurut Umi cukup unik ya sahabat dan indah sekali. Karena di sepanjang pinggir jalannya itu ditanami pohon kelapa. Nah sahabat bisa lihat kan bagaimana suasana rumah kayu, kampung rumah kayu di dalam gang ini. Rasanya pengen pindah ke sini ya sahabat. Nah ini dia juga terdapat sebuah rumah kayu yang dengan ukuran besar dan halaman yang cukup luas yang ditanami rumput menghijau seperti ini sangat nyaman ya sahabat ya. Tuh, sahabat bisa lihat. Di sini ukurannya kebanyakan besar-besar semua ya rumah kayunya. Dari awal masuk itu bangunannya sudah besar-besar. Juga ini juga terlihat besar ya sahabat. Nah, ini Umi mau ngasih lihat lagi ada sebuah rumah kayu yang dibangun dengan bertingkat seperti rumah kayu yang Umi spill sebelumnya. Namun bedanya tingkat rumah kayu yang satu ini letaknya berada di belakang ya sahabat. Sementara yang tadi itu dia langsung ke atas dari depan. Nah, ini menurut Umi juga cukup unik dan indah sekali dengan nuansa rumah kayu alaminya. Ini juga sangat menginspirasi ya sahabat semua yang pengen bangun rumah kayu dengan ukuran yang cukup luas. Oke, next kita lanjut spill rumah kayunya lagi. Untuk rumah kayu berikutnya, ini Umi punya satu rumah yang menurut Umi senang sekali dengan nuansa rumah kayunya. Sayangnya tidak kelihatan sekali karena dihalangi dengan pohon kelapa yang tumbuh di depan rumahnya. Nah, ini dia sahabat warna rumahnya. Nah, jadi ini tuh masih dengan nuansa hijau, cuman kombinasinya itu yang bikin warna rumah ini itu kelihatan unik, ya. Ini warna coklat, tapi coklatnya yang cerah agak ke orange-orange gitu ya, sahabat ya. Ini menurut Umi sangat cantik, unik gitu ya. Bisa kita ambil untuk inspirasi warna cat rumah kita yang bangunan kayu begitu maksudnya. Nah, ini Umi sudah sampai di penghujung gang ya sahabat. Tapi nanti Umi bakal spill lagi rumah kayunya dan ada rumah-rumah kebun juga. Karena ini sudah masuk di perkebunan. Jadi Umi lanjut ke gang sebelahnya karena menyatu ya sahabat. Nah, sekalian Umi mau menjawab pertanyaan sahabat subscriber yang ada menanyakan sama Umi, kenapa untuk jalan-jalan lihat rumah kayunya bagus-bagus Umi cantik tapi enggak Umi home tour gitu ya. Nah, untuk kejelasannya Umi jelaskan di sini bahwasanya untuk home tour itu tidak semua rumah kita bisa home tour gitu ya. Tetapi kalau untuk spill dari jalan seperti ini ya
insya Allah bisa gitu ya. Karena kalau untuk home tour kita harus permisi sama yang punya rumah. Kemudian tidak semua tuan rumah itu mengizinkan kita untuk melihat setiap ruangan yang ada di dalam rumah mereka. Jadi kalau untuk home tour itu hanya rumah-rumah yang mungkin sahabat dekat, keluarga yang mau mengizinkan, yang hanya bisa kita home tour bagaimana ruang dalam rumah kayu mereka. Nah, begitu ya sahabat ya. Jadi untuk home tour rumah-rumah yang mungkin sahabat senang melihatnya dari spill-spill rumah yang Umi buat, itu belum semuanya bisa Umi home tour. Umi mohon maaf sebesar-besarnya. Lain kali kita bikin home tour rumah yang unik, yang mungkin rumah sahabat yang bisa Umi home tour. Oke, next ini ada sebuah rumah yang unik juga ya sahabat. Ini bukan rumah tapi rumah kebun seperti pondok gitu ya. Karena di sini banyak kebun durian, sawit. Jadi mereka biasanya kalau pas musim durian, mereka pindah ke rumah pondok durian mereka. Jadi rumah pondok duriannya seperti itu. Hampir seperti rumah mini gitu ya. Tiny house, rumah kecil seperti itu. Nah, di sini juga ada sebuah rumah di dalam perkebunan sawit. Ini rumah kayunya cukup cantik juga, cukup luas, besar untuk kediaman. Ini kayaknya bukan rumah kebun ya sahabat, memang rumah untuk ditempati ya. Cuman dia letaknya di dalam perkebunan sawit. Oke, lanjut. Di sini juga ada rumah kebun lagi. Mungkin juga rumah untuk ditempati juga ya, sahabat ya. Karena nggak ada kelihatan kebun-kebun kayak tadi, ada kebun durian atau sawit gitu ya. Nah, di sini juga masih ada rumah kayu dengan nuansa biru. Nah, itu sahabat, di sini biasanya orang Cina pun banyak yang menggunakan rumah kayu. Nah, ini salah satu dari rumah Cina. Tandanya di depannya ada diletakkan kain berwarna merah. Itu tandanya. Nah, ini rumah kayu dengan posisi menyamping ya sahabat, mengikuti panjang ruasnya jalan. Itu juga bisa dibuat buat yang posisi tanahnya mengikuti panjang jalan ya sahabat ya. Oke, sekarang kita sudah keluar dari gangnya dan masuk ke jalan besar. Nah, di jalan besar inilah nanti ada sebuah rumah bangunan tua, rumah kayu lama yang mau Umi spill ke sahabat sebagai penutup dari video Umi ini. Dan sampai di sini juga Umi mau mengucapkan terima kasih yang masih tetap setia menonton video Umi. Dan di sini juga masih ada dua buah rumah kayu yang dikombinasi dengan semi permanen ya sahabat, yang digabungkan dengan batu tembok gitu maksudnya. Nah, ini lanjut lagi, ada sebuah rumah kayu juga semi permanen ya sahabat di belakangnya. Kemudian dibuat teras di depannya seperti ini. Kemudian di sini ada lagi satu rumah kayu dengan nuansa alaminya. Tuh. Nah, ini dia sahabat rumah yang mau Umi spill sebagai penutup dari video Umi kali ini. Tara. Nah, jadi ini itu sahabat rumah tua yang yang dibangun maksudnya dengan ukuran yang sangat besar begitu ya. Nah, kelihatan dari bangunan atap limasnya, terus bentuk jendelanya yang banyak dan rapat-rapat. Nah, ini merupakan rumah kayu bangunan tua di kampung Umi. Oke sahabat, dengan berakhirnya rumah spill terakhir Umi, maka berakhir pula video Umi kali ini. Untuk itu Umi ucapkan terima kasih atas waktunya dan see you next video. Assalamualaikum.